Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali di bagian yang kedua ini. Kita akan mulai bahas dari nomor 6 sampai dengan 10. Harga awal dari suatu barang adalah 70.000 ya. Barang tersebut didiskon sebesar 60%, kemudian didiskon lagi sebesar 20%. Nah, ini jangan salah kaprah ya teman-teman. Bukan berarti diskonnya langsung 80% gitu, tidak ya. Tapi ini dikenakannya itu bertahap ya. Nah, kita bisa langsung mencari harga barang setelah 2 kali diskon ini ya, atau mencari diskonnya dulu. Tapi karena pertanyaannya harga barang ya, setelah 2 kali diskon ini ya, kita langsung cari harganya saja ya teman-teman ya. Jadi pertama adalah diskonnya adalah 60% ya. Diskon 60% ini tentunya mengurangi harga awal ya. Jadi harganya itu berarti tinggal 40%-nya ya guys. Nah 40%-nya dari 70.000 ya. Nah ini bisa kita hitung ya. 40% dari 70.000 ya berarti jadinya berapa guys? 28.000 ya. Kan 4 kali 7 aja ya guys ya, 28.000. Kemudian ditambah diskon lagi ya. Ditambah diskon lagi 20% ya. Maka sisa harganya berarti tinggal 80% ya kan. Nah 80% dari yang sudah didiskon tadi ya, dari 28.000 ya. Nanti kita akan dapat 8 kali 28, nanti ada 4, 16, 22 ya. Berarti 22.400. Nah ini jawabannya ya guys. Nah, tinggal hitung aja, yakin kalian bisa lah. Kemudian nomor 7. Nah, ini ada persoalan tentang grafik ya. Di sini ada 2 buah grafik, yang biru, warna biru ini grafik F ya. Kemudian yang warna merah ini adalah grafik G ya. Nah, kita disuruh menghitung di sini ada FOG 0 ya ditambah F kurang G. Kemudian 1. Nah, arti dari F kurang G 1 itu ya, artinya sebenarnya adalah sama aja ya guys, kayak kita nyari F1 kemudian kita kurangi dengan G1 ya. Oke, kita bertahap juga ya mencarinya. Di sini ada FOG 0, berarti kan artinya kita kerjakan yang belakang dulu ya, berapa nilai G0, baru nanti kita masukkan ya. Ini kan artinya simbol komposisi ya guys kalau bundaran. Kemudian tadi ini sama aja F1 dikurang G1 ya. Nah kita cari G0, apa sih Kak artinya G0? Kalau dari sudut pandang grafik, G0 itu artinya adalah ketika X-nya 0, Y-nya itu berapa gitu ya. Ketika X-nya 0, Y-nya itu berapa pada grafik merah, karena G ya, G itu yang merah. Nah jadi ini artinya G0 ya sama dengan 4 guys. Oke, berarti kita bisa taruh di sini nilai G0 ya 4. Nah, selanjutnya nanti kita akan cari nilai F4 ya. Kemudian F1. Nah, F1 berarti pada saat X-nya 1 ya, pada grafik biru ya. Kan F itu yang biru ya, guys. Y-nya berapa? Nah, ini 3 nih. Ini artinya F1 sama dengan 3. Oke ya. Kemudian G1. G1 berarti pada saat 1 grafik merah nilainya berapa? Nah, ini 2 ya. Ini artinya adalah G1 sama dengan 2. Nah, kita bisa letakkan. Kemudian kita akan cari nilai F4 ya. Nah, F4 nih pada saat X-nya 4 ya. Untuk grafik F itu yang biru ya, jangan ketuker. Nah, ini sepertinya hasilnya 4 juga ya guys. Jadi ini ternyata nih 4 ini dipegang oleh G0 sama F4 ya, kebetulan sama.
Nah, jadi 4 tambah 1 ya, hasilnya berarti 5. Ada jawabannya ya, yang E. Berikutnya nomor 8. Nah, ini juga masih persoalan tentang grafik ya. Nah, kalau di sini ada grafik fx bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita ditanya berapa banyak solusi real dari persamaan fx sama dengan 6. Nah, arti banyak solusi pada suatu persamaan di mana kita ditunjukkan grafiknya ya. Ini kan sebenarnya sama halnya dengan kita mencari ya fx sama dengan 6 itu sama seperti kita mencari ya banyaknya titik potong guys ya. Antara siapa? Ya tentu antara grafik fx ya atau y sama dengan fx dengan garis ya. Kalau konstanta, fungsi konstanta kan garis ya. Garis apa Kak? Garis y sama dengan 6. Nah, kalau grafik fx-nya ini sudah kita gambarkan ya. Kalau garis y sama dengan 6 ya gambarnya seperti apa ya? Dia adalah suatu garis yang mendatar di saat 6 guys. Nah, seperti ini nih. Kak buat potong putus-putus ya. Nah, apakah ada titik potong antara garis y sama dengan 6 dengan kurva fx? Nah, di sini kan tidak ada ya, terlihat jelas dari gambar di sini ya. Nah, ini tidak ada titik potongnya. Ya, tidak ada. Kalau nggak ada titik potong, apa artinya? Ya, dia tidak ada solusi persamaan. Tidak ada solusi persamaan. Artinya banyak solusinya 0 guys ya, karena nggak ada titik potong tadi. Oke, kira-kira seperti itu ya sederhananya. Jadi nanti kalau kalian ketemu lagi dengan soal bentuk yang lain, ini nggak harus bilangan ya. Bisa aja masih X ya. Kalau misalkan dia X plus 6 ya dia garis bentuknya. Kalian gambar aja garisnya ya. Kalau ternyata bentuknya kuadrat Kak ya gambar aja kurvanya gitu ya. Karena masih terjangkau kita lah pastinya ya. Oke, berikutnya nomor 9. Di sini ada segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut ACB-nya 90 derajat. Oke, berarti ini siku-siku di C ya. Segitiga yang besar. Titik D adalah titik tengah sisi AB. Oke, ini kakak tandain. Berarti ini sama panjang ya, AD sama DB. Dan titik E terletak pada AC. Sehingga DE tegak lurus. Oke, ini udah ditandain. Nah, AB-nya itu 2 akar 46 ya. Berarti ini karena terbagi 2, kakak bisa tulis akar 46 di AD dan akar 46 juga di DB ya guys. Kemudian AC katanya ini 12. Nah, ini dari sini ke sana ini 12 ya. Kemudian yang ditanya 12 CE ya guys. Nah, ini sepertinya kita bisa memanfaatkan yang namanya kesebangunan. Pertama tapi kita harus cari sisi BC-nya dulu ya. Kita cari BC-nya dulu pakai Pythagoras segitiga ABC ya. Nah, ini tinggal AB kuadrat ya. Berarti 2 akar 46 kuadrat dikurangi 12 kuadrat ya guys. Nah, ini nanti ngitungnya saran kakak ya. Kalian bagi 2 dulu ya. 12 sama 2 akar 46 kita bagi 2 ya. Nanti 2-nya langsung kita taruh di luar guys. Langsung keluar dari akar. Jadi pengali kan ya supaya sesuai ya. Nah terus yang dikuadratin tinggal akar 46 dikuadratkan dikurangi sama 12 ya. 12 kuadrat 12 tadi kalau dibagi 2 jadinya 6. Nah mungkin kita akan lebih cepat ya menyederhanakannya ya. Jadi nanti ini 46 dikurang 36 maka hasilnya adalah 2 akar 10. Nah, ini BC-nya ya guys, 2 akar 10. Nah, berikutnya kita bisa manfaatkan kesebangunan ya. Kesebangunan
pada segitiga ADE dan segitiga yang besar ya, ABC. Kenapa dikatakan sebangun? Karena ini kan sama-sama segitiga siku-siku ya. Kemudian punya satu sudut yang sudah pasti sama, yaitu sudut A. Dan kalau suatu segitiga, dua segitiga itu dikatakan sebangun kan sudut-sudutnya sama ya, atau minimal dua sudut sama, sehingga akibatnya sudut yang satunya lagi sama. Jadi sudut yang sama mana Kak? Sudut A sama sudut siku-siku ya. Makanya ini kita sebut sebangun. Ingat, dalam kesebangunan yang kita bandingkan adalah sisi-sisi yang seletak ya guys. Maksudnya Kak, sisi yang terletak di depan sudut yang sama itu yang kita bandingkan ya. Nah, tujuan kita adalah mencari CE. Nah, CE itu ini ya. Berarti untuk mencari CE, kita seharusnya mendapatkan dulu AE guys ya. Jadi kalau AE-nya kalian dapat, nanti pastilah kalian akan bisa mendapatkan si CE karena tinggal 12 dikurang AE. Nah, tetapi di sini yang diketahui adalah BC ya, sama sisi yang lain ya. Berarti kita harus mencari dulu ini DE-nya dulu ya guys. Jadi nanti DE itu seletak dengan BC atau 2 akar 10 ya. Kemudian yang sudah ada ini adalah sisi miring. Apa namanya guys? Sisi ya. Sisi ini ya, sisi AD ya. Nah, sisi AD berarti akar 46 ya. Seletaknya dengan ini ya, sisi sampingnya ya. Samping sudut ya. Berarti ada 12. Nah, ini kita bisa coret dulu. Ini 2 sama 12 ya, jadi 6. Nah, kita jadi dapat DE-nya itu adalah akar 460 ya guys. Dibagi sama 6. Nah, ini DE-nya. Nah, sekarang kita bisa mencari AE ya menggunakan Pitagoras pada segitiga ADE. Karena DE-nya kan sudah dapat ya. Berarti AE itu tinggal Pitagoras akar ya. Ini kan kita sudah nemu akar 460 bagi 6 ya. Oke, berarti akar 46 dikuadratkan ditambah ya. Akar 460 per 6 dikuadratkan. Nah, ini kalau kakak saran kalian bagi sama 46 ya. Kayak tadi ya, jadinya akar 46 langsung kita tarik keluar ya. Berarti kalau 46, akar 46 dibagi akar 46 kan jadi 1 ya, jadi 1 kuadrat. Kemudian ini nanti jadi akar 10 ya guys, akar 10 per 6 dikuadratkan. Nah, ini supaya kita ngitungnya nggak terlalu besar ya. Jadi akar 46 dikali akar 1 ditambah 10 per 36 ya guys. Nah, ternyata ini ya, kalau kita proses selanjutnya jadinya 46 dikali, kalau kita samain penyebut kan jadinya 36 tambah 10 ya, alias 46 per 36. Nah, jadi hasilnya itu nantinya adalah 46 per 6 gitu ya, atau 23 per 3 ya. Nah, itulah si AE. Sehingga CE ya, CE itu tinggal dikurang 12 dikurang 23 per 3 ya. 36 dikurang 23 hasilnya berapa guys? Hasilnya adalah 13 per 3 ya. Jadi kalau nanti ditanyanya 12 CE Kak ya, tinggal 12 kali 13 per 3 ini coret ya. 4 berarti 4 kali 13 hasilnya adalah 52. Nah, ini soal ini lumayan ya, lumayan kita muter-muter, tapi masih bisa ya kita kerjakan. Oke, berikutnya yang nomor 10. Ada garis L dengan persamaan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita harus mengecek satu persatu nih, manakah pernyataan yang benar. Dan ini model pilihan ganda kompleks yang tidak biasa ya.
Artinya kita harus cek satu demi satu ya untuk memastikan. Garis L katanya tegak lurus dengan garis 2x plus 8y. Oke, kalau yang kita bicarakan tegak lurus berarti ini berhubungan sama gradien ya guys. Nah ingat ya, untuk mencari gradien garis, nah ini kita cari gradien garis pertama dulu ya. Gradien garis kalau misalkan ax plus by plus c ya, katakanlah kayak gitu, m itu adalah min koefisien x bagi koefisien y. Nah, berarti gradien garis awal ini atau L ini berarti min 1 per seperempat ya. Jadi kan Y per 4 itu kan aja seperempat Y ya, sama aja. Berarti M1-nya itu adalah min 4. Sementara garis 1, garis ini ya, M2 lah katakanlah gitu ya. Berarti ini min 2 per 4. Min 2 per 8 ya guys, atau min seperempat. Nah, kalau tegak lurus syaratnya itu ya, dia syaratnya itu harus ketika dikali harus sama dengan min 1. Nah, ini kan sama-sama min ya, jadi nggak mungkin hasilnya kalau dikali min hasilnya ya kan, dari tanda aja sudah kelihatan. Jadi ini satu ini salah ya. Kalau satu salah berarti yang memuat satu pasti salah ya kan. Nah, ini pasti salah. Nih salah gitu ya, jadi jangan jawab A atau E gitulah ya. Kemudian kita cek 2, garis L memotong sumbu Y di 280,0. Oke, kalau kita mencari titik potong sumbu Y ya kita tes aja ya, atau kita masukin aja titik ini ya, sesuai apa enggak. Berarti kan kalau mencari titik potong sumbu Y itu yang 0 adalah X-nya ya guys. Yang 0 adalah X-nya. Berarti nanti ini kalau X-nya 0 ya, berarti kan 0 tambah Y per 4 sama dengan 70 ya. Berarti Y-nya adalah 280. Jadi titik potongnya mestinya 0,280. Nah ini kebalik ya. Berarti 2 salah juga. Nah, karena 1, 2 udah salah, ini semua hasilnya 2, kemungkinan jawabannya adalah yang B ya. Nah, tapi kita coba saja ya. Fungsi yang grafiknya adalah garis L merupakan fungsi turun. Nah, kalau kita perhatikan gradien garis L itu negatif kan guys ya. Kalau negatif berarti garisnya adalah condong ya, menurun ya, dari kalau positif kan seperti ini nih. Garis yang M-nya positif ya, ini artinya naik ya, naik, gradiennya positif. Tapi kalau seperti ini, nah ini M-nya negatif. Nah kalau seperti ini kita menyebutnya turun guys. Berarti kalau dikatakan dia fungsi turun, betul ya, maka dipastikan 4 juga benar. Nanti kalian tinggal cek aja ya, masukkan 73, min 12 cocok tidak. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan bagian yang kedua. Ditunggu bagian yang ketiganya.